Hai guys, kembali lagi ke channel aku. Di video kali ini aku mau ngebahas alur film The Boy yang part 2 dengan orang-orang yang berbeda serta alur film yang lebih menarik. Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe, like, komen. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung ke videonya, let's go. Di awal film, tampak wanita baru saja pulang ke rumahnya sehabis pulang dari bekerja dan dia mencari anaknya bernama Jude. Rupanya Jude bersembunyi di balik meja dan ia mengagetkan ibunya. Lanjut ke scene selanjutnya, tampak Jude dan ibunya sedang bervideo call dengan ayahnya. Jude bilang pada ayahnya kapan ayahnya akan pulang dan ayahnya bilang pada hari Jumat. Setelah itu, ibunya mengantar Jude ke kamarnya. Setelah Jude tidur, ibunya kembali ke kamarnya. Namun saat tengah malam, ibu Jude terbangun karena ada suara benda terjatuh dan itu membuat ibu Jude terbangun dan melihat ke kamar Jude. Ternyata Jude tidak ada di kamarnya dan ibunya mencari Jude ke bawah. Saat turun tangga, kita dapat melihat ada sesosok laki-laki di belakang tangga. Dan tiba-tiba saja ibu Jude dicekik oleh pencuri. Ternyata rumah mereka dimasuki pencuri. Di situ ibu Jude melawan pencuri tersebut, tetapi ia kalah dan pencuri itu pergi setelah ibu Jude pingsan. Dan Jude menangis melihat kondisi ibunya sekarang. Di scene selanjutnya, tampak Jude sedang bersama wanita. Mereka sedang mengobrol tetapi Jude hanya diam dan sesekali menulis di buku dan menunjukkan pada wanita itu. Yap, di scene sebelumnya adalah adegan masa lalu dan itu membuat Jude tidak ingin berbicara seperti memiliki trauma. Dan ibu Jude juga memiliki trauma, ibunya bermimpi buruk setiap malam. Di scene selanjutnya, tampak orang tua Jude bersama dokter psikiater sedang mengobrol. Dokter menyarankan orang tua Jude untuk membawa Jude liburan dan orang tua Jude mengiyakan saran dokter. Pada esok harinya, mereka menginap di sebuah villa. Setelah sampai, mereka bertiga pergi untuk melihat pemandangan setempat. Nah, setelah selesai jalan-jalan, mereka sampai di rumah besar, yaitu kita dapat ketahui itu adalah rumah Brahms yang kita ketahui di part 1 sebelumnya. Namun Jude saat berpisah jalan dengan orang tuanya, Jude mendapat bisikan untuk pergi ke suatu tempat, yaitu menuju ke sebuah gundukan tanah. Jude menggali tanah yang ternyata isinya boneka Brahms, lalu Jude membawanya pulang. Setelah sampai rumah, ibu Jude membersihkan boneka Brahms. Pada esok harinya, saat jalan-jalan pagi, keluarga Jude bertemu dengan penjaga rumah Brahms bernama Joseph dan anjing yang bernama Osh. Pada malam harinya, Osh anjing Joseph mengerang di villa Liza dan Sean dengan memandangi boneka Brahms. Esok paginya, Jude mulai bertingkah aneh. Saat sarapan, ia minta pada ayah dan ibunya memberi Brahms piring beserta alat-alat lainnya. Jude bilang itu Brahms sendiri yang meminta karena orang tua Jude senang anaknya sudah mau berkomunikasi walaupun dengan tulisan. Orang tua Jude menuruti kemauan Jude. Di situ juga Brahms memberi sebuah peraturan yang harus dituruti mereka semua. Karena anggapan sebuah lelucon, akhirnya orang tua Jude hanya diam saja. Esok paginya, saat Liza ke kamar Jude, ia terkejut melihat boneka beruang Jude rusak. Itu membuat Liza marah dan menanyai Jude. Tapi Jude bilang itu bukan ulah dirinya, tetapi melainkan ulah Brahms. Singkat cerita, karena Liza penasaran pada boneka itu, ia men-searching ke internet tentang boneka Brahms. Di hasil pertama ia belum mendapatkan dan dengan rasa kecewa ia pergi beranjak untuk tidur. Esok paginya, Liza membuka buku yang biasa dibawa oleh Jude. Ternyata buku itu berisi gambar yang menunjukkan pembunuhan dan itu membuat Liza takut. Pada malam harinya, keluarga Jude sedang ingin makan malam.
Tetapi Jude minta pada orang tuanya untuk menyediakan piring untuk Brahms juga. Tetapi di situ Lydia marah dan terjadi kececokan antara Sean dan Lydia. Pada akhirnya Lydia pergi ke dapur lalu disusul Sean. Saat mereka membahas hal itu, tiba-tiba saja terdengar benda terjatuh. Saat Sean mengecek, ternyata meja makan yang terjatuh akibat ulah Brahms, dan itu membuat Jude ketakutan dan pergi bersama ibunya. Esok paginya Lydia pergi ke kamar Jude, tetapi Jude tidak ada. Ia memanggil Sean untuk mencari Jude ke hutan. Lalu mereka berpencar dan sepakat kembali ke rumah jika sudah ditemukan. Pada akhirnya Lydia menuju rumah Brahms. Saat sampai pintu ia ragu, tetapi ia mendapat panggilan dari dalam, lalu ia masuk. Sampai pada akhirnya bertemu Jude. Sean dan Joseph menyusul ke rumah Brahms juga dan mereka pulang bersama-sama. Esok paginya Jude ditelepon oleh dokter psikiaternya. Dokter minta pada Jude menceritakan apa saja yang dialaminya selama liburan. Setelah itu ternyata keluarga Sean berkunjung ke villa mereka untuk berlibur serta membawa 2 anaknya. Singkat cerita, keluarga Sean menyuruh 2 anaknya serta Jude, tak lupa Brahms, untuk pergi bermain di halaman depan. Namun Will mengganggu Jude dan Brahms, dan itu membuat Brahms marah dan dia mengeluarkan energi mistisnya. Brahms membuat kayu yang tertancap itu yang mulanya tumpul menjadi runcing. Saat Will masih saja mengganggu Jude, ia terjatuh ke belakang dengan pundak yang menancap di kayu tersebut, dan itu membuat setelah kejadian itu Lydia kembali mensearching kode itu dengan angka terbalik yang awalnya 606H, ia balik lagi menjadi H909, dan ternyata benar kode itu terbuka dan semua terbaca tentang jati diri boneka Brahms, dan itu membuat Lydia ketakutan. Saat Lydia memanggil Jude, ternyata Jude tidak ada di rumah lagi. Lydia langsung ke rumah Brahms dan benar saja Jude sedang memakai topeng dengan menggendong Brahms. Di situ Lydia dan Jude saling berbicara dengan lembut. Lydia membujuk Jude untuk memberikan Brahms pada ibunya, dan Jude menuruti. Tiba-tiba saat Lydia kembali menghadap Jude, ternyata Jude sudah menodongkan shotgun pada Lydia. Di situ Lydia ketakutan dan kembali membujuk Jude, tetapi Jude tidak mau. Saat Lydia dan Jude saling berbicara, tiba-tiba Sean datang dan memecahkan kepala Brahms, dan itu seketika membuat Jude sadar dan kembali memanggil ibunya. Tetapi saat Sean memukul kepala Brahms hingga pecah, Joseph datang dan marah. Mengapa Sean memecahkan kepala Brahms? Itu bisa membuat Brahms marah pada Joseph. Tidak butuh lama, semua alat-alat di situ bergetaran, termasuk pecahan kepala Brahms. Di saat Brahms kembali hidup, tidak butuh lama, semburan api keluar dari tempat pemanasan di rumah itu dan seketika menewaskan Joseph. Saat semuanya kembali, mata Brahms kembali melihat mata Jude, dan pada akhirnya Jude kembali menggendong Brahms, tetapi langsung Jude melempar Brahms ke api dan tamat. Di akhir film, setelah kejadian itu, keluarga Sean kembali bahagia dan kini Jude berkomunikasi dengan suaranya. Tapi saat Jude tidur diantar oleh ibunya, ia bangun dan membuka lemari untuk mengambil topeng yang dia dapat di rumah Brahms dan berkata, "Selamat malam Brahms, semoga kita senang di sini." Apakah film ini akan ada serial selanjutnya? Mari kita tunggu bersama-sama. Nah, itu dia guys, alur film dari The Boy Part 2. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa tinggalkan jejak subscribe, like, komen, dan share. Semoga channel aku semakin berkembang, dan terima kasih. Bye bye, sampai bertemu di video selanjutnya.